Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan nazar. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Wala nadra, dan tidak ada nazar itu maujud fi maksiatin, di dalam maksiat. Layan akidu, maksudnya adalah tidak terjadi nadruha, nadarnya maksiyah. Kakaulihi, seperti ucapannya si nadir atau ucapannya orang, in qataltu, jika membunuh siapa aku, fulanan akan si fulan, goiri hakin, bi goiri hakin, dengan tanpa hak, falillahi, maka ialah bagi Allah, alayya, atasku, kada, seperti ini. Nah, adapun itu arti. Jadi tidak ada nazar untuk maksiat. Jadi yang nazar yang harus ditunaikan adalah nazar dalam ketaatan. Nah, atau nazar mubah. Seperti misalkan contohnya, kalau anak saya lulus, saya akan sholat duha. Nah, itu wajib sholat duha dia. Itu kan duha itu ketaatan. Atau di dalam hal mubah, ketika anak saya lulus, saya wajib saya bernazar untuk lewat jalan sini, seperti itu misalkan, maka dia harus jalan situ. Nah, walaupun dalam keadaan mubah, ketika dinadarkan itu harus dilaksanakan. Nah, kalau tidak mau dilaksanakan atau tidak mungkin dilaksanakan, maka dia melanggar dan membayar kafarah. Nah, untuk nadar maksiat ini tidak diperbolehkan. Artinya tidak ada di dalam nadar maksiat, tidak terjadi nadar maksiat. Seperti ucapannya, jika aku membunuh si fulan, maka aku akan begini. Nah, seperti itu contohnya. Ini tidak ada, tidak boleh, dan tidak akan terjadi. Wa kharaja, dan terkecuali, bil maksiati, dengan maksiat, nadrul makruhi, nadar yang dimakruhkan, karena di syahsin, seperti nadarnya seseorang, saumad dahri, akan atau pada puasa sepanjang tahun. Jadi terkecuali pada nadar maksiat ini adalah nadar yang dimakruhkan. Jadi suatu ketentuan amaliyah yang dimakruhkan ketika seseorang menadarkan tentang amalan itu, maka dia harus melakukannya. Seperti ketika si fulan sembuh, misalkan si fulannya saudaranya, ketika si fulan sembuh, saya akan nadar akan puasa sepanjang tahun, maka dia harus melaksanakan itu. Kemudian seperti juga nadar karena puasa kan di hari Jumat itu sendiri dimakruhkan ya. Ketika anak saya sembuh, misalkan saya nadar akan berpuasa di hari Jumat selama misalkan 3 minggu berturut-turut, seperti itu. Pokoknya sesuatu yang dimakruhkan berlaku pada nadar tersebut. Artinya orang ini harus menunaikannya, seperti itu. Fa'in akidu, maka terjadi nadruhu, nadarnya siman, nadarnya seseorang, fayal jamuhu, dan wajib padanya siman, al wafa'u, memenuhi bihi, dengan nadar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, walaupun dalam keadaan dimakruhkan, ketika ia nadarkan, maka ia harus melakukan atau memenuhi nadar tersebut. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu, dan tidak sah, aidon juga, nadru wajibin, nazar wajib, alal aini, wajib ain maksudnya, kasolawati, seperti sholat al-khamsi yang 5, sholat. Tidak sah seseorang nazar wajib. Nazar wajib artinya yang fardu ain, seperti sholat 5 waktu. Misalkan seperti ini contohnya, ketika anak saya sembuh, misalkan saya akan sholat zuhur. Nah, ini nggak boleh, maksudnya nggak terjadi dan tidak sah, karena ya sholat zuhur walaupun dia tidak menajarkan, hukumnya tetap harus dilakukan. Amal wajibu, adapun nazar wajib, kal alal kifayah, atas kifayah, payal zamuhu, maka ialah wajib nazar hu pada eman,
kama sebagaimana pendapat yaqtadihi yang menetapkan pada ma kalamul raudhah apa ungkapan kitab ar-raudhah wa asliha dan asalnya raudhah. Jadi lain halnya ketika ia nadar ia bernadar tentang amalan yang fardu kifayah, maka wajib atasnya. Misalkan ketika si fulan jika si fulan sembuh, si fulan anaknya misalkan, maka saya bernadar akan salat jenazah selama misalkan tiga kali berturut-turut. Artinya setiap ada kegiatan salat jenazah di kampungnya dia harus ikut seperti itu. Nah, salat jenazah kan fardu kifayah, maka dia harus melakukannya. Walayal jamu dan tidak wajib an-nadru apa nazar. Ai la yan'aqidu. Artinya tidak terjadi apa nazar ala tarki mubahin atas meninggalkan sesuatu yang mubah. Ai fi'lihi atau melakukan mubah. Jadi tidak wajib maksudnya tidak sah nazar untuk meninggalkan atau melakukan perkara yang mubah seperti itu. Seperti apa contohnya? Fal awwalu adapun yang pertama kakaulihi seperti perkataannya Siman la akulu. Nah, contohnya la akulu lahman. Tidak akan makan siapa saya lahman pada daging. Saya bernadar tidak akan makan daging misalkan orang seperti itu. Wala asyrabu labanan dan tidak akan minum susu siapa saya labanan dan tidak akan minum siapa saya labanan pada susu. Nah, seperti itu. Wama dan sesuatu asbaha yang menyerupai apa ma dzalika pada itu pada demikian itu. Minal mubahi dari perkara yang mubah kakaulihi seperti ucapannya seseorang la albasu tidak akan memakai siapa saya kada pada itu. Nah, jadi yang pertama adalah seperti ucapan seseorang, aku tidak akan memakan daging, aku tidak akan meminum susu. Dan contoh-contoh yang lainnya, perkara yang mubah seperti aku tidak akan memakai ini. Nah, jadi tidak wajib najar seperti itu dan tidak terjadi najar perkara untuk meninggalkan yang mubah atau melakukan yang mubah. Wasani, dan yang kedua adalah nahwu ialah contoh. Akulu akan memakan siapa saya kada pada itu. Wa asyrabu dan akan minum siapa saya kada pada itu. Nah, yang kedua adalah contohnya ia bernadar, saya bernadar akan makan daging, saya bernadar akan minum susu seperti itu. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang mubah. Nah, ini konsekuensi nazar yang mubah. Nah, ini yang terakhir, bagian yang terakhir. Ketika seseorang bernazar pada perkara yang mubah, nah ini apa yang ia harus lakukan. Wa idza khalafa dan apabila melanggar memenuhi siapa siman dan apabila melanggar siapa siman an-nadzra pada nazar al-mubaha yang mubah lazimahu maka wajib padanya siman, padanya orang kafaratu yaminin apa kafaroh sumpah ala rojih atas pendapat yang rojih yang unggul indal Bagawi pendapatnya menurut Imam Al-Bagawi wa tabi'ahu dan mengikuti dan ikut pada Bagawi al-Muharraru apa kitab Muharrar wal Minhaju dan kitab Minhaj. Jadi ketika seorang melanggar nazar yang mubah yang boleh, saya kalau anak saya lulus, saya akan lewat sini misalkan. Itu kan mubah, perkara yang mubah. Maka dia harus lewat situ. Ketika dia melanggar, dia harus membayar kafarah sumpah. Ini atas kaul yang pendapat yang rojih. Dia harus membayar kafarah sumpah. Setelah dijelaskan kafarah sumpah di bab sebelumnya. Tetapi qadiyatu kalami raudhah. Adapun keputusan kitab raudhah wa asliha dan asalnya raudhah adamul luzum ialah tidak wajib kafarah. Akan tetapi indikasi dari ungkapan kitab raudhah dan kitab asalnya adalah tidak wajib.
Namun kita memilih pendapat yang rojih ketika seseorang bernadar pada perkara yang mubah dan dia menyelisihi atau melanggar, maka ia harus membayar kafarah sumpah. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.